Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah wilayah laut yang konon mampu, dalam tanda kutip, menelan kapal dan pesawat tanpa meninggalkan jejak? Tempat itu berada di antara Florida, Bermuda, dan Puerto Rico dengan luas sekitar 450.000 mil persegi, bahkan lebih. Meski tidak terlihat mencolok di peta, kawasan ini telah memicu rasa penasaran sekaligus ketakutan selama puluhan tahun. Yap, kita sedang membahas segitiga Bermuda, salah satu misteri paling terkenal di dunia. Banyak yang menyebutnya sebagai wilayah yang penuh anomali, di mana kompas tiba-tiba tidak berfungsi, komunikasi mendadak terputus, dan dalam sekejap, kapal atau pesawat hilang tanpa bekas. Namun pertanyaannya adalah, benarkah semua itu terjadi karena hal-hal di luar logika? Atau sebenarnya ada penjelasan rasional di balik kejadian-kejadian tersebut? Dalam video ini, kita akan menelusuri 3 kasus paling ikonik yang sering dikaitkan dengan segitiga Bermuda. Kita juga akan melihat bagaimana para ahli memandang fenomena ini dari sudut pandang ilmiah dan historis. Apakah misterinya benar-benar nyata, atau justru terbentuk dari salah paham dan cerita yang dibesar-besarkan? Misteri tidak pernah hadir sendirian. Ia selalu datang bersama pertanyaan-pertanyaan yang menggantung, cerita-cerita yang tidak lengkap, dan jejak-jejak yang tertinggal samar di lautan luas. Dan segitiga Bermuda memiliki semuanya. Dari sekian banyak insiden yang tercatat, beberapa kasus justru menjadi semacam ikon dari misteri ini. Disebut berulang kali dalam buku, film dokumenter, bahkan dibahas di ruang kelas hingga forum internet. 3 kasus diantaranya menjadi perhatian dunia karena jumlah korban yang besar, jejak yang hilang tanpa penjelasan, dan waktu kejadian yang berdekatan dengan masa-masa penting dalam sejarah navigasi modern. Mari kita mulai dari satu kasus tertua sekaligus paling misterius yang pernah tercatat dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada tanggal 4 Maret 1918, sebuah kapal kargo milik Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Cyclops melakukan pelayaran dari Barbados menuju Baltimore. Kapal ini membawa lebih dari 10.000 ton biji pangan bersama 309 orang di dalamnya, termasuk awak dan kru militer. Namun, kapal tersebut tidak pernah sampai tujuan. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada panggilan bantuan. Bahkan setelah pencarian besar-besaran dilakukan, tak satu puing pun ditemukan. Kapal dan seluruh awaknya seolah-olah lenyap begitu saja di tengah lautan. Para peneliti modern percaya kemungkinan terbesar adalah gabungan antara muatan berlebih, kerusakan struktur lambung, dan badai besar yang mungkin menyerang kapal saat berada di sekitar palung Puerto Rico. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Naval History and Heritage Command yang menyebut Cyclops tidak menjalani perawatan layak dalam waktu cukup lama sebelum berlayar. Namun, tak sedikit pula yang mengaitkannya dengan anomali segitiga Bermuda, sebuah tempat yang seolah menyembunyikan setiap bukti di balik permukaan air. Beberapa dekade setelah tragedi Cyclops, sebuah insiden lain menghebohkan publik. Pada tanggal 5 Desember 1945, 5 pesawat tempur TBM Avenger milik Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan latihan terbang di Fort Lauderdale, Florida. Formasi ini dikenal dengan nama Flight 19. Cuaca pada saat itu tergolong cerah. Namun, beberapa menit setelah latihan dimulai, sang komandan mulai melaporkan kerusakan navigasi. Kompas tidak berfungsi, mereka tidak bisa mengenali posisi, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, komunikasi terputus. Pihak Angkatan Laut segera mengirimkan pesawat penyelamat. Namun ironi terjadi, pesawat penyelamat tersebut juga ikut hilang. Secara total 27 orang dinyatakan hilang dan tidak pernah ditemukan. Tidak ada puing, tidak ada jejak. Penyelidikan resmi saat itu menyimpulkan penyebabnya sebagai tidak diketahui. Namun, dokumen modern menunjukkan kemungkinan besar bahwa para pilot tersesat karena kesalahan arah dan akhirnya kehabisan bahan bakar sebelum jatuh ke laut. Namun, kekacauan komunikasi, cuaca yang mendadak memburuk, dan hilangnya 2 unit sekaligus membuat insiden ini tetap menjadi bahan perdebatan hingga kini. Kemudian pada tanggal 28 Desember 1948, pesawat komersial Douglas DC-3 dalam perjalanan dari San Juan, Puerto Rico ke Miami. Pesawat ini membawa 32 penumpang dan 3 awak. Penerbangan ini seharusnya memakan waktu tidak lebih dari 4 jam.
Namun, tak lama sebelum sampai untuk mendarat, pesawat itu hilang begitu saja. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada sinyal kesulitan. Hasil investigasi mengungkap sejumlah fakta teknis. Baterai pesawat lemah, pesawat kelebihan beban, dan ada indikasi cuaca buruk di jalur penerbangan. Tapi seperti kasus-kasus lainnya, tidak ada satupun bagian pesawat atau tubuh penumpang yang ditemukan. Beberapa ahli, termasuk peneliti dari National Transportation Safety Board, menyebut bahwa kombinasi kegagalan peralatan dan pengambilan keputusan pilot dalam cuaca buruk sangat mungkin menjadi penyebab utama. Namun, ketidakjelasan tetap menyisakan ruang bagi banyak teori alternatif. Peneliti dan penulis bernama Larry Kutsche dalam bukunya yang berjudul The Bermuda Triangle Mystery Solved mengungkapkan bahwa sebagian besar insiden di segitiga Bermuda sesungguhnya bisa dijelaskan secara logis. Ia menyatakan bahwa penyebab utama dari banyak kasus yang dianggap misterius justru berasal dari faktor alam, kesalahan teknis, dan kelalaian manusia. Kutsche bahkan menemukan bahwa banyak laporan hilangnya kapal atau pesawat di wilayah ini seringkali tidak akurat, penuh kesalahan informasi, atau telah dibesar-besarkan oleh media demi sensasi. Dalam beberapa kasus, kapal yang dikatakan hilang secara misterius ternyata ditemukan. Hanya saja, fakta ini tidak pernah mendapat liputan yang sama luasnya. Lembaga resmi seperti NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration juga menguatkan pernyataan ini. Menurut mereka, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa segitiga Bermuda lebih berbahaya dibanding area laut lainnya yang sama-sama sibuk. NOAA menjelaskan bahwa berbagai fenomena alam seperti badai tropis mendadak, arus laut Gulf Stream yang sangat kuat, hingga variasi geomagnetik alami di kawasan tersebut dapat menjadi penyebab utama gangguan navigasi. Bahkan, fenomena seperti perbedaan antara true north and magnetic north bisa menyebabkan kompas menunjukkan arah yang keliru, sesuatu yang sangat normal di wilayah dengan variasi medan magnet. Hal ini senada juga disampaikan oleh US Coast Guard. Mereka mencatat bahwa insiden-insiden yang terjadi di segitiga Bermuda pada dasarnya tidak berbeda jauh dari insiden yang biasa terjadi di lautan lain, terutama yang memiliki lalu lintas padat. Dalam studi yang dikumpulkan antara tahun 1982 hingga 2015, data menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan di wilayah segitiga Bermuda tidak lebih tinggi secara statistik dibanding kawasan laut lainnya. Dengan kata lain, angka-angka itu tidak mendukung gagasan bahwa area ini memiliki dalam tanda kutip kutukan atau keanehan tersendiri. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa gelombang laut raksasa atau rogue wave bisa muncul tiba-tiba di tengah laut, mencapai tinggi hingga 30 meter, cukup kuat untuk menenggelamkan kapal besar dan menyapu bersih puing-puing, sehingga tampak seperti kapal menghilang tanpa jejak. Belum lagi cuaca ekstrem yang datang mendadak di kawasan ini, seperti white squall, water spout, atau badai tropis yang bisa merusak sistem komunikasi dan navigasi dalam hitungan menit. Yang menarik, sebagian besar misteri yang melekat pada segitiga Bermuda sebenarnya lahir dari cara kita memahami dan menceritakan ulang peristiwa-peristiwa tersebut. Banyak narasi misterius lahir dari buku-buku populer dan media yang lebih memilih cerita menegangkan daripada laporan ilmiah. Nama-nama seperti Charles Berlitz misalnya dikenal mengangkat segitiga Bermuda ke dalam legenda global, meskipun isinya penuh dengan kekeliruan data. Kesimpulannya, berdasarkan berbagai sumber ilmiah dan investigasi mendalam, bisa dibilang misteri segitiga Bermuda bukanlah soal tempat, tapi soal persepsi. Bukan karena tempat ini menakutkan, melainkan karena manusia terlalu mudah mempercayai kisah-kisah dramatis dibanding fakta yang sebenarnya. Segitiga Bermuda bukan sekedar lokasi di peta, ia telah menjadi simbol dari apa yang belum bisa kita pahami sepenuhnya. Kisah-kisah seperti hilangnya USS Cyclops, Flight 19, dan pesawat DC-3 menunjukkan bahwa laut adalah tempat yang penuh ketidakpastian, tempat di mana alam, teknologi, dan manusia saling berhadapan dalam kondisi yang kadang sulit dikendalikan. Namun, dalam setiap misteri selalu ada dua sisi. Di satu sisi, ada penjelasan logis yang bisa diterima akal, tapi di sisi lain, ada celah kecil yang tidak bisa dijelaskan.
Dan di sanalah imajinasi manusia bekerja. Kita mulai bertanya-tanya, apakah ada yang disembunyikan oleh lautan ini? Ataukah kita yang terlalu bersemangat menyusun cerita hingga fakta pun ikut tertelan? Para ilmuwan boleh saja menyebut segitiga Bermuda tidak lebih berbahaya dari wilayah laut lainnya. Tapi sebagian orang, rasa penasaran tidak bisa dipadamkan hanya dengan angka dan statistik. Dan mungkin justru di sanalah letak kekuatan kisah ini, bukan pada kebenaran yang sudah terjawab, tapi pada pertanyaan yang masih dibiarkan terbuka. Apakah segitiga Bermuda benar-benar menyimpan misteri? Ataukah misteri itu hanya hidup selama kita masih percaya? Bagaimana menurut kalian? Apakah segitiga Bermuda memang seperti menyimpan segudang misteri? Atau ada bagian dari kebenaran yang masih tersembunyi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau lo suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe Trending Topic ID. Kita bakal terus kulik sisi lain dari sejarah, konspirasi, dan fakta-fakta tersembunyi di dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, sejarah bukan hanya apa yang tertulis, tapi juga apa yang luput dari tulisan.